Bismillahirrahmanirrahim. Matahari terbit dari barat, datanglah awan yang menyelimuti dunia. Orang-orang beriman mati semuanya sebagai rahmat Allah, supaya mereka tak merasakan huru-hara hari kiamat, sampai akhirnya hancur sehancur-hancurnya, ditiupkan sangkakala. Yang akan kita bahaskan, saya diberi maklumat, dimaklumkan Ustadz bagi tazkirah 30 menit. Lepas itu kita akan soal jawab. Dalam 30 menit ini saya akan bahaskan tanda-tanda yang kecil, banyak sekali, tapi 5 poin besar yang akan kita bahaskan. Kita bahaskan pagi ini beza dengan tazkirah malam. Kalau pagi ini, malam tadi lepas tazkirah makan. Kalau pagi ini ada pepatah orang Minangkabau di Sumatera, berunding sesudah makan. Makan dulu baru berunding. Tajuk kita tentang sesuatu yang berat menghadapi fitnah akhir zaman. Di antara tanda fitnah akhir zaman yang sudah kita rasakan sekarang adalah kasratul zina. Jadi kita dulu tahun 1996 awal saya masuk university. Jadi waktu itu kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita ada rasa bingung, macam mana boleh perbuatan ini merata, padahal orang di akhir zaman tidak macam dulu. Macam dulu banyak hutan, banyak tempat tertutup. Macam mana perbuatan maksiat boleh merata di akhir zaman? Waktu itu tahun 1996 kita baru baca di majalah, di harian, di berita-berita bahwa akan ada yang namanya nanti tahun 2000, 4 tahun sebelum 1996 itu akan ada yang bernama internet. Baru saya berangkat ke Kaherah 98, 99 barulah mulai tersebar internet. Akhirnya merata-ratalah perbuatan maksiat. Jadi sebetulnya makna kasratuz zina, perbuatan maksiat merata, kalau kita tengok hari ini salah satu sebab penyebarannya adalah melalui sosial media, melalui internet. Tapi saya tak katakan bahwa internet ini haram, sebab dia macam pisau. Jamaah pun di Malaysia, di Brunei Darussalam tahu dengan Ustaz Abdul Somad sebab internet juga, sebab YouTube, sebab Instagram. Jadi kalau ada orang mengharamkan, maka al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu ibahah, boleh. Bila dia menjadi haram, kalau dia membawa kepada perbuatan haram. Kalau suatu itu haram, maka alatnya pun ikut menjadi haram. Tapi kalau sesuatu itu baik, alatnya pun ikut menjadi baik. Seperti pisau. Pisau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke kambing, baik. Tapi kalau dipotongkan ke leher, dipotongkan ke urat nadi, mati, maka dia menjadi haram. Begitu juga dengan sosial media hari ini. Kalau dia dipakai untuk tazkirah, dipakai untuk nasihat, dipakai untuk menyebarkan share yang baik-baik, maka dia ikut menjadi amal kebaikan. Insya Allah semua yang kita rakamkan, kita rekod ini juga insya Allah akan menjadi amal kebaikan. Ustaz yang menyampaikan sudah meninggal dunia, tapi insya Allah video semua boleh ditonton oleh anak cucu kita sehingga menjadi kenangan baik, menjadi amal jariah juga insya Allah. Jadi kalau dulu kita baca hadis yang menjadi amal jariah, shadaqatun jariyah, shadaqah jariah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladun solihun, anak yang soleh. Shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Sekarang ada lagi YouTube yang soleh, maka dia pun juga akan menjadi amal jariah bila ditonton orang, diamalkan orang. Yang share juga dalam hadis disampaikan, man dalla ala khairin, siapa yang membagi kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala macam orang yang melakukannya. Jadi sekarang dengan adanya Instagram, dengan adanya FB, dengan adanya grup-grup WhatsApp, maka orang begitu mudahnya untuk mengenali lelaki dengan perempuan. Boleh membuat janji. Diawali dari 6 step. Yang pertama, nazratun, pandangan.
Setelah itu fabtisamun, senyuman. Setelah itu dilanjutkan dengan fakalamun, say hello. Setelah itu diteruskan dengan famau'idun, membuat temu janji. Setelah itu diteruskan dengan faliqaun, bertemu, diteruskanlah dengan perbuatan maksiat. Zaman dulu orang nak berjumpa susah. Rumah orang Melayu, rumah panggung, rumah tinggi, seorang lelaki bila nak jumpa perempuan, maka dia bawa lidi, dia cucukkan ke lubang kayu supaya perempuan yang di atas itu tahu ada lelaki yang sudah menunggu di bawah. Zaman sekarang tidak begitu lagi, dia miss call saja. Dia kirim message. Ini semua maknanya dari dulu pun, zaman dulu pun orang sudah ada peluang ingin melakukan perbuatan dosa. Tapi dengan zaman berganti, musim berubah, semakin mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka orang tua kita dulu dengan orang tua sekarang yang membesarkan anak-anak, bebannya jauh lebih susah yang sekarang. Zaman dulu dia boleh kawal, dia boleh tengok. Zaman hari ini kita tengok baik, tapi di belakang kita belum tahu. Maka di samping ada doa Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, tapi juga di samping itu ada nasihat, ada doa, ad-doa silahul mukmin, tapi juga cakap tak boleh berhenti, sebab kalau tidak kita sudah jatuh pada fitnah akhir zaman yang merata-rata. Mudah-mudahan Allah jaga pelihara anak cucu kita dari perbuatan ini, insyaAllah. Dalam Al-Quran hukumannya jelas sekali. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jallah, maka cambuk, deralah dia 100 kali. Dalam hadis dikatakan asy-syaikhu, lelaki, wasyaikhatu, perempuan, idza zanaya, bila dia sudah menikah tapi tetap dia buat perbuatan ini, farjumuhumal battah, maka dia dirajam, ditanam sekerat setengah tubuhnya dalam tanah, dilempar batu hingga mati. Pada zaman Nabi SAW datang seorang perempuan, ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan. Kata Nabi, lahirkan dulu anakmu. Setelah anaknya lahir, sebab bila dia mati, anak yang tak berdosa ikut mati. Kata Nabi, lahirkan dulu anak. Setelah anak lahir, dia datang lagi, ya Rasulullah, jatuhkanlah hukuman kepada saya. Kata Nabi, susukan anakmu, sebab anak ada hak 2 tahun menyusu. Selepas 2 tahun anak itu menyusu, dia datang lagi, barulah dijatuhkan hukuman dan dia mati. Maka menurut para ulama, bila sudah terkena hukum hudud di dunia, maka Allah sudah melepaskannya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat dan dijatuhkan hukuman di dunia, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Adapun sekarang, andai ada orang mengaku sekalipun, maka sebab hukum itu tidak diterapkan, maka satu-satunya jalan adalah bertaubat nasuha. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah berdosa, wa yatatahhar, kemudian dia mandi bertaubat, wa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, selepas itu dia beristighfar kepada Allah, lalu kemudian illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kasratul fitan, banyak terjadi. Sahabat bertanya, apa al-haraj, apa al-fitan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-qatlu, banyak terjadi pembunuhan. Dulu masa saya masih belajar tahun 1992-93, kita mendengar ada Bosnia Herzegovina yang membantai umat Islam, Slobodan Milosevic, Ali Izzat Begovic, orang Islam, kerana satu fitnah agama yang besar. Kemudian Palestin dengan Israel sampai hari ini belum lagi selesai. Ditambah lagi dengan Rohingya, berterusan. Jadi semakin banyak sekali yang meninggal di atas muka bumi Allah. Itu adalah salah satu kasratul haraj. Kasratul haraj maknanya kasratul fitan. Fitan dalam bahasa Melayu, fitnah, tuduhan tak ada bukti. Dalam bahasa Arab, fitnah artinya siksaan, pembunuhan, kematian. Jadi banyak sekali kematian-kematian, itu salah satu tanda supaya orang mengambil pelajaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua yang dikirimkan ruh ke dalam jasadnya, pastilah dia akan mengalami kematian. Maka pada akhir zaman banyak sekali kematian-kematian,
Maka di antara doa yang kita ucapkan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disebut dengan fitnah. Fitnah maknanya ada azab, ada kesakitan, ada kematian-kematian yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita insya-Allah. Maka dalam solat itu sesungguhnya kita sudah mintakan lindungan. Selepas solat kita berdoa lagi bersama imam, selalunya baca Al-Fatihah, lalu kemudian minta Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Itu semuanya adalah sebab kita hidup di akhir zaman, maka kita minta dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang ketiga, kasratun nisa, banyak perempuan. Jadi bila saya bagi tazkirah, itu yang paling banyak adalah perempuan. Setengah perempuan mengadu, kata dia, Ustaz Somad, ada ustaz yang bagi tazkirah, kata dia di neraka tu banyak perempuan. Tapi bila kita tengok di masjid juga banyak perempuan. Sebab kerana memang makhluk yang paling banyak perempuan. Di masjid banyak perempuan, di neraka banyak perempuan, di surga pun juga banyak perempuan. Al-Qayyimul Wahid, satu lelaki, khamsuna li khamsina imra'ah. Satu lelaki berbandingnya di akhir zaman 50 perempuan. Jadi saya nak buktikan hadis tu, saya tanya anak kemanakan saya di sekolah, di pondok, kamu di pondok berapa lelaki, berapa perempuan? Hampir semuanya menjawab, memanglah di kelas-kelas di sekolah, di pondok itu semuanya kebanyakan anak-anak perempuan. Saya tanyakan itu, bukan saya tak percaya hadis itu, saya percaya. Cuma saya nak ukur betulkah kita dah ada di akhir zaman. Anak perempuan, sebagian puan tuan mungkin anak perempuan, tapi anak saya dua-dua lelaki, tak ada perempuan. Tapi pelajar-pelajar kita, saya pun dulu di sekolah, itu lebih banyak perempuan. Perempuan dalam Islam bukan dihinakan. Ada orang mengatakan Islam ini menghinakan perempuan. Tidak, Islam memuliakan perempuan. Maka yang masuk surga selepas Nabi Muhammad SAW bukan lelaki, tapi perempuan. Nabi waktu dia masuk surga, dia tengok ke belakang, dia tengok perempuan. Nabi bertanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, sayalah seorang perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan mendapat 3, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Lelaki hanya dapat 1 saja, abuka. Sebab perempuan mengandung, perempuan menyusukan anak, perempuan melahirkan. Jadi kalau ada lelaki yang ingin dapat 3, cubalah yang 3. Lalu kemudian dalam Islam, anak perempuan lebih mulia. Apa kata Nabi SAW? Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Dalam Islam perempuan lelaki sama. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dengan perempuan saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Jadi banyaknya perempuan itu bukan suatu kehinaan. Sebab ada orang menyangka, oh menjadi perempuan adalah kehinaan. Tidak. Sebab Nabi keturunan dia daripada perempuan-perempuan. Nabi punya anak perempuan, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Sayyidatuna Fatimah. Ketiga anak perempuan ni meninggal waktu Nabi masih hidup. Satu-satunya perempuan yang tetap ada selepas Nabi meninggal, Fatimah. 6 bulan selepas Nabi meninggal, baru Fatimah meninggal. Fatimah punya anak Sayyidina Al-Hasan, satu lagi Sayyidina Al-Husain. Yang hidup sekarang ini keturunan daripada puak Sayyidina Al-Hasan Al-Hasani, Sayyidina Al-Husain Al-Husaini. Sayyidina Al-Husain punya anak lelaki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak lelaki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak lelaki ada namanya Ismail, ada namanya Musa Al-Kazim, ada namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki, itulah dia Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak lelaki, itulah dia namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir.
yang hijrah ke Tarim, Yaman, Hadramaut. Dari Ahmad Isa Al-Muhajir ni punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Keturunan-keturunan Ba'alawi ini itulah yang dipanggil dengan Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jibri, Syekh Abu Bakar, Al-Idrus. Itu puak daripada perempuan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang merendahkan, menjatuhkan harkat martabat perempuan, maka sesungguhnya dia bukan ajaran Islam. Ini perlu dijelaskan tentang banyaknya perempuan di akhir zaman, kerana perempuan akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau dia baik, maka generasi ini menjadi baik. Maka ada kata-kata hikmah, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negeri. Kalau negeri ini ingin baik, perempuan mesti baik. Tapi kalau perempuan mohon maaf sudah rosak, maka anaknya, suaminya, menantunya, cucunya ikut semua. Sebab perempuan punya pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak. Yang keempat, di antara sebab lagi yang menyebabkan tanda-tanda akhir zaman akan berakhirnya dunia adalah kasratu, banyaknya orang-orang al-jahlu, kasratul jahli, banyaknya kejahilan. Sebab Allah mencabut ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu. Kalau pokok kayu dicabut, tapi Allah mencabut ilmu itu bimautil ulama, dengan matinya ulama. Bila ulama sudah mati, ilmu berkurang. Meninggal ulama, ilmu berkurang. Meninggal ulama sampai akhirnya banyaklah orang yang jahil, lalu kemudian yang tinggal hanya orang-orang juhal, hanya orang-orang yang tidak tahu pada agama. Maka alhamdulillah kita masih lagi dijaga dengan banyaknya para alim, para ulama, para orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu menjadi baik, maka didalamkannya pengetahuannya tentang agama. Tidak hanya setakat tahu, tapi juga mengamalkan, lalu kemudian menyebarkan, mengajarkan, sampailah kepada hari kiamat. Allah tidak mengirimkan Nabi, lalu Nabi itu meninggalkan harta warisan. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurisu. Kami Nabi-Nabi tak meninggalkan harta warisan. Yang ditinggalkan Nabi, la yatrukuna dirhaman wala dinaran. Nabi tak meninggalkan duit emas, tak meninggalkan duit perak. Yang ditinggalkannya adalah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, yaitu pewarisnya para Nabi, yang mengajar tentang akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Lalu kemudian fiqahnya bermazhab, mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Yang kedua Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Yang ketiga Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Yang keempat Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Hadis-hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, meninggal 256 Hijrah. Sahih Muslim, meninggal tahun 261 Hijrah. Jadi semua sudah disusunkan oleh ulama, tinggal lagi kita membaca. Lalu kemudian kalau kita tak tahu, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Saya biasanya bagi tazkirah, selepas itu ada soal jawab. Banyaklah jamaah yang bertanya, kata dia, Ustaz, bila kami tanya, kami tonton di YouTube itu tahu semua. Kata saya, banyak juga yang saya tak tahu. Tapi kami tengok Ustaz tahu semua. Yang saya tak tahu, kita tak upload. Jadi orang sangka tahu semua. Sama juga hari ini nanti kita akan buka soal jawab. Yang tahu kita upload video, yang tak tahu kita simpan bawa balik ke rumah. Nanti baca kitab baik-baik, tengok-tengok lagi, lalu kemudian selama kita merasa diri kita tak tahu, insya-Allah kita masih berilmu. Tapi bila kita sangka kita dah tahu semua, itulah musibah ahli ilmu. Musibahnya orang ahli ilmu adalah ketika dia merasa alim, ketika dia merasa tahu, dia tidak lagi membaca. Maka ayat yang turun adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maknanya kita ini rendah,
Kita ini asal muasalnya sama, berawal dari tidak tahu sampai akhirnya kita pun juga tidak tahu, pernah tahu kemudian lupa tak tahu. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit orang berilmu adalah lupa, lalai, tak tahu, tak ingat sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, yang kelima, yataqarabuz zaman. Waktu sangat pendek. Jadi saya dulu berfikir tak faham ketika awal-awal baca, macam mana yataqarabuz zaman, waktu menjadi pendek. Padahal satu hari 12 jam malam, 12 jam siang. Dalam satu jam ada 60 minit. Dalam satu minit ada 60 detik. Macam mana boleh waktu ini? Apakah dia berkurang? Rupanya sekarang tetap 12 jam malam, 12 jam siang bila di tempat kita, mungkin di Eropah, mungkin di Amerika beza, tapi waktu ini tetap 24 jam. Lalu yang membuat dia menjadi dalam hadis itu disebut waktu pendek itu, sebenarnya waktu itu sama, tapi waktu itu habis untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau orang membagi 24 jam itu menjadi 3, 8 jam bekerja, 8 jam tidur, 8 jam rehat, 8 jam kerja, 8 jam tidur, lepas tu 8 jam untuk keluarga, untuk lain-lain. Hari ini semua waktu itu sudah berubah. 8 jam bekerja, tidur tak lagi 8 jam, tapi sudah dihabiskan untuk scroll, untuk update status, untuk tengok video, untuk Netflix, untuk YouTube, untuk itu rupanya makna yataqarabuz zaman. Waktu tak tahu, tiba-tiba dah hari Jumaat, tiba-tiba dah Aidilfitri, tiba-tiba Ustaz Somad rasanya baru lagi datang Brunei. Dah datang. Saya datang ke Brunei 6 bulan sekali. Tiba-tiba dah sampai Rizkun Hotel. Lepas padahal 6 bulan lepas. Jadi begitulah rupanya yataqarabuz zaman, sebab kita banyak aktiviti. Orang zaman dulu aktiviti tak terlampau banyak. Lepas salat Isya tidur. Hiburannya adalah Maulidur Rasul. Maka dulu kalau ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, orang berkumpul di surau beramai-ramai, itulah dia masa berjumpa dengan orang banyak. Hari ini begitu banyak hiburan sehingga orang melupakan. Alhamdulillah di Brunei Darussalam malam tadi Maulidur Rasul masih ramai lagi. Di rumah-rumah 12 malam sudah dibuat maulid. Sampai kepada puncaknya malam 12 Rabiul Awal. Ini semua mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini kita dijauhkan daripada fitnah akhir zaman ini, insyaAllah.